Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Meraih Cinta Ilahi Pencerahan Sufistik, karya Jalaluddin Rahmat. Pada bagian kali ini kita akan membacakan bagian yang diberi judul Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia mempunyai dua dimensi kepribadian. Pertama, yang disebut dengan al-bu'dul malakut atau dimensi kemalaikatan yang berasal dari alam malakut. Ada satu bagian dalam diri kita yang membawa kita ke arah kesucian, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dimensi ini mendorong kita untuk berbuat baik, membuat kita tersentuh oleh penderitaan orang lain, dan mengajak kita untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan. Dengan kata lain, dimensi ini adalah sisi kebaikan yang ada dalam diri manusia. Dimensi kedua adalah dimensi kebinatangan atau al-bu'dul bahimi. Dimensi inilah yang mendorong penderitaan orang lain dan menimbulkan rasa iri kepada orang lain yang lebih beruntung. Dimensi ini juga menggerakkan kita untuk marah dan dendam kepada sesama manusia. Inilah sisi buruk dalam diri manusia. Jika dimensi kemalaikatan membawa manusia dekat kepada Allah, dimensi kebinatangan membawa manusia dekat dengan setan. Setan sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyesatkan manusia, kecuali kalau manusia membantunya dengan membuka sisi kebinatangannya. Karena itulah, setan pernah berjanji di hadapan Allah, "Demi kekuasaan Engkau, Aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas." Quran Surah Shad ayat 82-83. Sebenarnya yang bisa disesatkan oleh setan adalah hamba-hamba Allah yang membuka sisi kebinatangannya. Al-Ghazali menyebut sisi ini sebagai pintu gerbang setan atau madakhil asyaitan. Bila orang sering membuka pintu gerbang kebinatangannya, setan dapat masuk melakukan provokasi di dalamnya. Oleh karena itu, bagian kebinatangan yang ada dalam diri manusia sering disebut dengan pasukan setan. Melalui pasukan setan inilah, setan dapat mengarahkan manusia untuk berbuat buruk. Dua dimensi ini, malakut dan bahimi, terus-menerus bertempur dalam satu peperangan abadi yang dalam Islam disebut dengan Al-Jihadul Akbar, peperangan yang besar. Jihad yang agung itu adalah peperangan melawan bagian dari diri manusia yang ingin membawa kita jauh dari Allah. Tugas kita adalah memperkuat al-bu'dul malakut itu supaya kita memenangkan pertempuran agung. Ada dua hal yang harus dilakukan manusia agar ia dapat memenangkan pertempuran agung itu, yaitu salat dan sabar. Minta tolonglah kamu dalam jihad akbar ini dengan melakukan salat dan sabar. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Ada sebuah buku yang harus kita baca untuk melatih kesabaran. Buku yang ditulis oleh Daniel Goleman berjudul Emotional Intelligence. Menurut Goleman, para psikolog telah melupakan satu bagian penting dalam jiwa manusia yang bernama emosi. Psikolog jarang membicarakan emosi, padahal emosi itu sangat menentukan kebahagiaan dan penderitaan manusia. Emosi juga melindungi manusia terhadap berbagai bahaya. Emosi
adalah hasil perkembangan evolusi manusia yang paling lama, dan emosi terpusat pada salah satu bagian otak manusia di bawah sistem yang sudah berkembang dalam evolusi semenjak evolusi mamalia terjadi. Emosi sangat mempengaruhi kehidupan manusia ketika dia mengambil keputusan. Tidak jarang, suatu keputusan diambil melalui emosinya. Tidak ada sama sekali keputusan yang diambil manusia murni dari pemikiran rasionya, karena seluruh keputusannya memiliki warna emosional. Jika kita memperhatikan keputusan-keputusan dalam kehidupan manusia, ternyata keputusannya lebih banyak ditentukan oleh emosi daripada akal sehat. Emosi yang begitu penting itu sudah lama ditinggalkan oleh para peneliti. Padahal, kepada emosi itulah bergantung suka duka, sengsara dan bahagianya manusia, bukan kepada rasio. Karena itulah, Goleman mengusulkan selain memperhatikan kecerdasan otak, kita juga harus memperhatikan kecerdasan emosi. Ia menyebutkan bahwa yang menentukan sukses dalam kehidupan manusia bukanlah rasio, tetapi emosi. Dari hasil penelitiannya, ia menemukan situasi yang disebut dengan when smart is dumb, ketika orang cerdas jadi bodoh. Ia menemukan bahwa orang Amerika yang memiliki kecerdasan atau IQ di atas 125 umumnya bekerja pada orang yang memiliki kecerdasan rata-rata 100. Artinya, orang yang cerdas umumnya menjadi pegawai orang yang lebih bodoh dari dia. Jarang sekali orang yang cerdas secara intelektual sukses dalam kehidupan. Malah, orang-orang biasalah yang sukses dalam kehidupan. Lalu, apa yang menentukan sukses dalam kehidupan ini? Bukan kecerdasan intelektual, tetapi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional diukur dari kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri. Dalam Islam, kemampuan mengendalikan emosi dan menahan diri itu disebut sabar. Orang yang paling sabar adalah orang yang paling tinggi dalam kecerdasan emosionalnya. Ia biasanya tabah dalam menghadapi kesulitan. Ketika belajar, orang ini tekun. Ia berhasil mengatasi berbagai gangguan dan tidak memperturutkan emosinya. Ia dapat mengendalikan emosinya. Dalam buku itu diceritakan betapa fatalnya orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional, seperti dalam kisah nyata berikut ini. Pada satu saat, ada seorang anak meminta izin pada orang tuanya untuk menginap di tempat kawannya. Sementara anak itu pergi, orang tuanya pergi untuk menonton opera. Tak lama dari itu, si anak kembali ke rumah karena tidak betah tinggal di rumah temannya. Pada saat itu, orang tuanya masih menonton opera. Anak nakal itu mempunyai rencana. Ia ingin membuat kejutan untuk orang tuanya ketika pulang ke rumah pada waktu malam. Ia akan diam di toilet. Jika orang tuanya datang, ia akan meloncat dari toilet itu sambil berteriak. Beberapa saat kemudian, menjelang tengah malam, orang tuanya pulang dari menonton opera. Mereka melihat lampu toilet di rumahnya menyala. Mereka menyangka ada pencuri di rumahnya. Mereka masuk ke rumah perlahan-lahan sambil membuka pintu untuk segera mengambil pistol. Lalu mengendap naik ke atas loteng tempat toilet itu berada. Ketika sampai di atas, tiba-tiba terdengar teriakan dari toilet itu. Ditembaklah orang yang berteriak itu sampai lehernya putus. 2 jam kemudian anak itu meninggal dunia. Saya bisa bayangkan betapa menyesalnya kedua orang tua itu. Mereka bertindak terlalu cepat. Mereka mengikuti emosi ketakutan dan kekhawatirannya sehingga panca inderanya yang belum sempat menyampaikan informasi yang lengkap tentang orang yang meloncat dan berteriak itu. Terjadi semacam closed circuit. Mestinya mereka menganalisis dulu. Mereka lihat siapa orang itu. Itu menunjukkan kurang terlatihnya kecerdasan emosional. Tidak terbiasa bersabar.
mereka memperturutkan emosinya dalam bertindak. Orang ini dikategorikan sebagai orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Sebenarnya, teori Daniel ini dapat disimpulkan dalam peribahasa Arab, man sobaro zafaro. Barang siapa yang bersabar, ia akan sukses. Peribahasa ini bisa dikaitkan dengan kesimpulan bahwa orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi atau orang-orang yang sabar. Keadaan ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara sukses dan kecerdasan. Kecerdasan emosional bisa dibentuk dengan melatih kesabaran dan tekun dalam menempuh perjalanan sabar. Seperti itulah seorang sufi yang menempuh perjalanan menuju Allah. Meskipun menempuh berbagai bencana, ia tetap sabar. Itulah cara mengembangkan kecerdasan emosional. Orang-orang yang cerdas emosional adalah orang yang sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Ia tabah dalam mengejar tujuannya. Orang-orang yang bersabar, menurut Al-Quran, akan diberi pahala berlipat ganda di dunia dan akhirat. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 157. Ada beberapa pahala yang akan diperoleh orang yang bersabar, yaitu salawat, keberkahan yang sempurna, rahmat dan hidayat. Ada 3 jenis kesabaran. Pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Kedua, sabar dalam melakukan ibadat. Ketiga, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat. Sabar dalam menghadapi musibah, pahalanya lebih besar. Bahkan menurut Al-Quran, pahalanya diberikan tanpa perhitungan. Allah beri pahala kepadanya tanpa perhitungan. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sabar dalam menjalankan ibadat pahalanya lebih besar daripada sabar dalam menghadapi musibah. Dan sabar dalam menahan diri untuk melakukan maksiat, pahalanya jauh lebih besar daripada 2 jenis sabar yang lainnya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.